Gambar ikonik wajah El Comandante Ernesto Che Guevara bertebaran dalam bentuk mural-mural di Gaza, Palestina. Foto dirinya memakai topi baret yang legendaris itu sudah menjadi ikon perlawanan bangsa Palestina terhadap penjajahan negeri Zionis Israel. Di Palestina, mural-mural dirinya banyak ditemui di penjuru negeri. Dalam salah satu mural terlihat Che Guevara bersanding dengan pemimpin PLO Yasser Arafat, Presiden Kuba Fidel Castro, dan Presiden Venezuela Hugo Chavez. Mural tersebut menggambarkan betapa mereka dihormati dan dihargai oleh rakyat Palestina. Dukungan para pemimpin negeri dari Amerika Latin itu kepada Palestina menjadi simbol perlawanan bagi mereka. Bagi Palestina, Che Guevara bukan sekedar ikon foto pembakar semangat perjuangan yang mereka tempelkan di tembok-tembok kota, di baju-baju mereka, atau bahkan dalam bentuk karikatur perlawanan. Che Guevara lebih dari sekedar itu. Ada sejarah panjang dukungan sang komandante itu bagi kemerdekaan Palestina. Semua bermula ketika 18 Juni 1959, Che Guevara mendarat di Gaza dengan mengenakan seragam militer lengkap. Sang El Comandante Angkatan Bersenjata Kedua Kuba itu datang didampingi oleh Menteri Pertahanan Kuba, Raul Castro, yang juga adik Presidente Fidel Castro. Bersama mereka ikut juga Jenderal Cabrera, seorang perwira tinggi ahli perang gerilya andalan Guevara dan Fidel Castro. Saat itu usia Che Guevara baru 31 tahun, masih sangat muda. Tapi namanya sudah mentereng di seantero dunia sebagai simbol perlawanan imperialisme. Bersama Fidel Castro, kedua orang ini sampai saat ini sangat dihormati dan dijadikan simbol perlawanan Palestina menentang penjajahan Israel. Che Guevara memang diutus oleh Castro untuk datang ke Palestina demi memberi dukungan dan strategi tempur bagi para Fidayet, julukan bagi para pejuang Palestina. Kunjungannya sangatlah penting. Ini adalah pertama kalinya seorang revolusioner terkenal datang untuk melihat langsung kehancuran yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak peristiwa Nakba. Peristiwa eksodus besar-besaran sebanyak 750.000 warga Palestina yang terusir dari rumah dan tanah kelahiran mereka karena invasi pendudukan Israel. Kedatangan Guevara disambut dengan sangat antusias oleh para pemimpin Fidayen, seperti pemimpin Front Selatan Abdullah Abu Sita dan Qasem El Farah, sekretaris kota Khan Younis, kawasan perkotaan terbesar kedua di jalur Gaza. Pada saat itu keduanya juga merangkap anggota Dewan Legislatif Palestina. Ketika mengunjungi kamp-kamp pengungsian, Mustafa Abu Midain, pemimpin kamp Al-Bureij, menunjukkan kepada Guevara kemiskinan dan kesulitan yang terjadi di kamp itu. Ketika itu Guevara langsung merespon dengan bertanya di mana pusat perlawanan dan pelatihan militer. Anda harus menunjukkan kepada saya apa yang telah Anda lakukan untuk membebaskan negara Anda. Di mana kamp pelatihannya? Di mana pabrik yang memproduksi senjata? Di mana pusat mobilisasi rakyat? Begitu tanya Guevara kepada Mustafa. Menurut Guevara, yang paling penting adalah bagaimana rakyat Palestina menyiapkan perlawanan terhadap penjajahan Israel. Lalu, Guevara mengatakan kepada para pengungsi Palestina bahwa tidak ada jalan lain selain perlawanan terhadap pendudukan Israel. Mereka harus melanjutkan perjuangan untuk membebaskan tanah mereka. Guevara kemudian meminta kepada Jenderal Cabrera untuk menjelaskan strategi-strategi perang gerilya dan metode perlawanan yang efektif kepada para pemimpin pejuang kemerdekaan Palestina. Bahkan awalnya Guevara berniat untuk langsung memasok senjata dan memberi pelatihan di kamp-kamp militer Palestina tersebut. Namun setelah berkomunikasi dengan Castro, akhirnya semua bantuan militer itu harus dikoordinasikan melalui Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser.
Saat itu jalur Gaza memang masuk dalam wilayah pemerintahan militer yang dilindungi Mesir pasca Perang Suez di tahun 1956. Salman Abu Sita dalam tulisannya Che Guevara in Gaza, Palestine Becomes a Global Cause mencatat bahwa kedatangan Che Guevara tidak hanya membakar semangat perlawanan bagi rakyat Palestina. Kedatangannya ke Gaza juga berhasil mengangkat kejahatan perang Zionis di tanah Palestina dari konflik regional menjadi perjuangan global melawan kolonialisme. Dan akhirnya dukungan internasional menggema di seantero penjuru dunia. Mata dunia terbuka dan para pemimpin dunia melihat sendiri bagaimana dampak buruk dari pengusiran dan pembersihan etnis yang terjadi di Palestina. Semuanya nampak jelas di kamp-kamp pengungsian di Gaza. Kedatangan Guevara di Gaza tidak lepas dari peran penting Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, 4 tahun sebelum dia datang ke jalur Gaza. Konferensi Bandung ini kemudian melahirkan gerakan non-blok yang anggotanya berhasil mengguncang dominasi blok Barat yang dipimpin Amerika dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Dalam pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung itu, Presiden Soekarno keras mengecam segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. Tidak hanya itu, Bung Karno juga mengundang perwakilan Palestina meskipun saat itu Palestina belum diakui sebagai negara merdeka. Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini datang dan mewakili kepentingan Palestina dalam konferensi tersebut. Bung Karno juga dengan tegas mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Bapak bangsa Indonesia itu menyampaikan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Konferensi Asia Afrika kemudian menjadi inspirasi dan semangat bagi para pemimpin negara-negara dunia ketiga seperti Fidel Castro, Che Guevara, dan Gamal Abdel Nasser memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Che Guevara sendiri menjadi ikon perlawanan terutama bagi gerakan perlawanan sayap kiri Palestina seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, dan Partai Rakyat Palestina. Di Gaza, muncul grup bersenjata yang berafiliasi di bawah PFLP, yakni Unit Komando Che Guevara atau Brigade Che Guevara. Sadia Abu Ghazaleh, perempuan Palestina pertama yang menjadi martir dalam perjuangan bersenjata di tahun 1968, adalah anggota dari grup ini. Sadia sendiri sangat terpengaruh oleh pikiran-pikiran Che, terutama soal keharusan perjuangan bersenjata dalam pembebasan Palestina. Tak lama setelah kunjungan Che Guevara, dukungan Kuba terhadap Palestina semakin meningkat. Sejumlah mahasiswa Palestina mendapat beasiswa untuk belajar di Kuba. Kuba pun makin nyaring membawa isu Palestina di forum-forum internasional. Tahun 1966 di konferensi tiga benua di Havana yang melibatkan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin Karibia, Fidel Castro dengan lantang menyerukan solidaritas dan membentuk konferensi khusus untuk membantu rakyat Palestina. Pada tahun 1964, Kuba juga menyokong pendirian Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Kuba membuka jalur diplomatik dengan para pemimpin PLO, termasuk Yasser Arafat. Dan 10 tahun kemudian Arafat berkunjung ke Havana, Kuba. Arafat yang masih berstatus sebagai pemimpin PLO diperlakukan layaknya kepala negara yang berdaulat. Tahun 1975, Kuba menjadi satu-satunya negara Amerika Latin yang menyokong resolusi PBB nomor 3379 yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme dan diskriminasi rasial. Kuba juga mengakui PLO sebagai peninjau di PBB. Melihat dukungan yang luar biasa dari Kuba, wajar saja rakyat Palestina begitu menghormati Che Guevara dan Fidel Castro. Bahkan saat Fidel Castro meninggal dunia pada 25 November 2016,
Presiden Palestina Mahmud Abbas memerintahkan agar bendera Palestina dikibarkan setengah tiang untuk menghormatinya. Menurut Abbas, Fidel adalah pendukung kuat perjuangan kemerdekaan Palestina. Abbas juga menyampaikan pujian untuk Fidel Castro dalam sebuah surat kepada Raul Castro. Atas nama rakyat Palestina dan saya sendiri, kami berbelasungkawa atas meninggalnya Fidel Castro, seorang pria yang menghabiskan hidup demi membela negara dan perjuangan rakyatnya. Selain itu, memperjuangkan keadilan di seluruh dunia. Begitu tulis Abbas. Sementara teman seperjuangannya, Che Guevara, diabadikan dalam gambar-gambar perjuangan yang menampilkan dirinya dengan balutan kafiyeh di leher menjadi pemicu dan pembakar semangat para pemuda Palestina untuk berjuang memerdekakan bangsanya.